pun tolong share, tolong cerita. Misalkan utamanya adalah dalam kategori listening ini sendiri. Nanti misal nih teman-teman listeningnya bermasalah atau saya nggak paham-paham nih, misalkan apa ya yang terjadi dengan listening ini. Teman-teman harus benar-benar ketahui apa yang jadi permasalahan teman-teman. Misalkan apakah vocabulary-nya, apakah memang teman-teman itu punya kendala kecepatan suara atau pronunciation mereka itu kurang memahami, itu teman-teman harus catat, share. Karena apa? Dari situ kita tahu permasalahannya itu benar dari teman-teman atau dari yang luar. Misalkan entah audionya yang kurang bagus atau apa. Nah, kayak gitu. Next, sedikit ada gambaran buat teman-teman tergantung goal masing-masing. Teman-teman ada yang WHV, ada yang akademis, tahu batasan-batasan target band score yang teman-teman harus capai. Kalau WHV berarti soal listening saja, kalau pengen teman-teman dapat poin 4,5, soal listening itu ada 40 soal. Kalau pengen dapat nilai 4,5 aja, cukup kerjakan 15 soal benar. Nah, dari 40 soal, 15 benar soal, 4,5 sudah aman. Apalagi bisa 16 sampai 17. Rata-ratanya 5, insya Allah pasti lolos. Dan bagi teman-teman yang fokusnya itu beasiswa atau akademis, nah teman-teman itu standar minimalnya adalah 6,5. Jadi dari 40 soal, target teman-teman harus banyak benarnya, yaitu sekitar 26 sampai 30 nomor. Nah, agak berat ya memang. Tapi percayalah, kalau teman-teman sudah tahu caranya, tinggal sering-sering latihan. Nanti kalau sudah terbiasa latihan, teman-teman bisa kok. Pasti bisa. Yang bermasalah adalah sekarang les, bulan depan official test ini yang agak ngeri yang di situ, yang sering terjadi kayak gitu. Teman-teman butuhnya mendadak. Nah, ini adalah identitas atau deskripsi dari listening itu sendiri. Otomatis ya, biasanya academic reading, reading, writing, terus general training itu ada. Yang membedakan general IELTS sama academic IELTS itu hanya di writingnya saja. Jadi writingnya tidak terlalu berat kalau di general, sedangkan akademis itu harus membahas data. Oke, kita skip dulu. Nah, kita akan pelajari tentang pemahaman dari listening itu sendiri. Biasanya listening itu ada 4 section. Kita akan membahas 1 dan 2 dulu. Karakternya seperti apa, dan mungkin itu yang sering dibahas apa. Ada 4 section atau 4 bagian. Bagian 1, bagian 2 itu umumnya teman-teman bilang itu yang paling mudah. Karena pembahasannya itu general. Dia membahas tentang bahasa-bahasa keseharian atau bahasa aktivitas kita. Sedangkan part 3 sama 4 atau section 3 sama section 4, cara menjawabnya sama, cuman topiknya yang beda. Topiknya lebih akademis. Jadi kesempatan teman-teman untuk push yourself di section 1 sama section 2. Ya, section 1, section 2 sekali lagi pembicaraannya tentang hal-hal ringan, tentang daftar, tentang pesan hotel, tentang pesan tiket, kayak gitu biasanya. Ngomongin konser, datang apa enggak, kayak gitu doang. Tapi kalau udah section 3 sama 4 biasanya pembahasannya research, penelitian, habis itu kalau nggak gitu adventure, kalau nggak gitu sejarah atau history kayak gitu. Nah, ini agak berat karena apa? Karena kita bukannya nggak bisa ya, kita tidak terbiasa membahas hal-hal kayak gitu. Apa hubungannya sama kita? Misalnya kayak gitu. Pastilah beberapa case juga membahas tentang medical. Nah, kita nggak pernah belajar medical, harus membahas tentang medical. Pastilah kita banyak nggak tahunya. Tapi jika teman-teman tahu, sebenarnya IELTS hanya menguji kepemahaman teman-teman, comprehension. Jadi kalau teman-teman paham, teman-teman bisa memprediksi konteksnya. Oke, semua sudah siap? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Kak Elvin, Kak Ovid, Kak Nono, Kak Elva. Jika ada yang mau ditanyakan. No? Oke. Welcome buat Kak Rama sama Kak Pande yang bisa baru masuk. Tadi terkendala ya di grupnya. Transkripsi ya kayaknya. Beberapa nggak bisa masuk. Semoga nanti bisa deh, saya chat duluan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke section 1. Nah,
gambarnya seperti ini, teman-teman. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Setiap kali mengetahui listening section, teman-teman untuk pertama kali, ya of course teman-teman harus baca aturan mainnya, yaitu instruksinya. Write one word and or number. Di sini teman-teman harus menjawab satu kata atau sebuah angka. Sebuah angka di sini bukan satu nomor, bukan, tapi satu bungkus. 200, 20.000, 2.000, 215, 216 atau berapa, yang penting satu paket itu dianggap satu angka. Ya, bukan satu silabel atau satu angka saja, enggak. Terus kemudian di sini teman-teman untuk pertama kali otomatis sering ya baca-baca kayak gini, tapi kalau sudah tahu teman-teman nggak usah baca ini lagi. Karena apa? Misalkan nih nanti kita belajar next day atau next meeting, teman-teman nggak perlu melihat apa itu atau mendengarkan narasi terlalu apa istilahnya terlalu seksama, no. Teman-teman intinya hanya lihat perintahnya apa, udah. Sekilas teman-teman tahu, lihat di sini sama seperti filling the blank. Teman-teman melengkapi sesuatu. Di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah teman-teman harus menulis. Menulis problematika yang utama adalah spelling. Biasanya ini double letter atau enggak, ini harus capital letter atau enggak, ini pakai spasi atau enggak. Itu yang biasanya jadi permasalahan. Sederhana saja, biasanya alfabet itu jadi masalah nanti di sini karena apa? Suara yang otomatis di listening section itu biasanya British ya. Jadi teman-teman harus mau nggak mau familiar. Jadi untuk pertama kali that's still okay. Teman-teman coba aja sebisanya. Dengernya apa? Tulis. Untuk mengantisipasi kelemahan dari spelling, kalau rekomendasi saya sih ketika teman-teman menulis sesuatu yang jawabannya itu spelling, jangan melihat tulisan teman-teman. Kan di sini nanti teman-teman boleh prepare blank paper ya. Jadi kalau nulis itu fokus aja ke audionya, nggak usah dilihat. Nulis apa nggak usah dilihat. Karena nggak bakal sepelan yang teman-teman bayangkan. Jadi dia itu seperti ngobrol biasa. Nanti kalau sekali teman-teman dapat misalkan age, teman-teman nulis gini, kok dilihat biasanya ke skip yang lain. Jadi untuk spelling, fokus saja, setelah itu sambil ngikutin tulisannya. Itu trik dari saya sih, tapi teman-teman silahkan coba nanti dengan caranya sendiri. Kalau misalkan nyamannya di cara yang lain juga boleh, kalau mau mencoba cara saya juga boleh. Yang pertama adalah spelling, terus untuk jawaban, tidak perlu menulis huruf capital letter. Sebenarnya di Cambridge ada dua aturan. Yang pertama menggunakan capital letter sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan adalah misalkan memang kata itu butuh huruf besar, contohnya nama kota, nama negara, nama profesi, itu biasanya kan butuh huruf besar. Tapi ada cara kedua, lebih efisien, yaitu menulis dengan huruf besar semuanya, jadi kapital semuanya, itu lebih menyelamatkan. Terus biasanya ada punctuation, tanda baca, spasi. Spasi itu biasanya dengan jeda nafas. Kalau teman-teman tahu ada yang ngomong jeda nafas, berarti biasanya di spasi. Gimana kalau saya nggak spasi? Biasanya dimaafkan. Biasanya tapi ya guys ya, biasanya dimaafkan. Jadi tidak ada jaminan itu benar atau salah. Yang pasti kalau tahu pakai spasi, kalau nggak tahu nggak usah pakai spasi juga nggak apa-apa. Untuk section 1 itu dulu cara menjawabnya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan? No? Nggak ada? Tenang saja, nanti saya akan kasih PR buat teman-teman. Saya akan bagikan ini, materinya ini buat teman-teman plus audionya. Jadi teman-teman bisa latihan. Untuk sesi pertama atau yang baru pertama kali belajar IELTS, silahkan diputar 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sudah merasa mantep, pengen nyoba kekuatan teman-teman, kemampuan teman-teman, play sekali saja dan ambil resiko. Misalkan saya pengen tahu sekali play berapa ya benernya, boleh. Sebenarnya masih terlalu awam kalau langsung sekali. Jadi setidaknya 2 kali atau 3 kali nggak masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan langsung mulai saja. Saya pastikan dulu teman-teman di sana kelihatan semuanya. Dan saya pengen tes dulu audionya, apakah terdengar sampai sana. Jika memang tidak ada beberapa kendala dari mungkin dari teman-teman, misalkan nggak kedengar audionya, silahkan di unmute dan say something. Oke, coba saya play 1, 2, 3.
Cambridge English, IELTS 11, Tests 1 to 4. Oke, ada yang tidak terdengar sama sekali? Dengar, Pak. Aman ya berarti? Oke, apakah soalnya sudah clear semuanya? Kelihatan? Lihat, yang ini kelihatan. Nah, oke. Cara mengerjakannya adalah, teman-teman, nanti akan ada narasi dan juga ada contoh. Jadi, si narator nanti akan jelasin contohnya dulu, bagaimana cara menjawabnya. Misalkan dia akan play audio gitu. Play audio intinya adalah the main hall seats. Sebenarnya ini gini, kosong ini misalkan. Nah, cara yang teman-teman harus pahami adalah di sini tidak ada bentuk pertanyaan seperti umumnya kita belajar tanda tanya, langsung bolong-bolong kayak gini. Teman-teman harus tahu maksudnya the main hall seats itu adalah keyword atau kata kuncinya. Narasi di sini berupa percakapan umumnya, jadi nanti ada orang ngobrol dan nggak berhenti sama sekali. Dia akan ngobrol sampai selesai. Teman-teman harus ngikutin alurnya. Jadi jangan ambil suara yang sama. Nah, ini akan berbahaya sekali. Suaranya sama terus langsung ditulis. No, bahaya sekali. Teman-teman dituntut untuk paham. Contoh di sini adalah main hall seats. Di sini itu nanti akan ada yang bahas the main hall. Apa yang dimaksud dengan main hall? Di sini ternyata yang dimaksud seat-nya berapa. Nah, jadi otomatis di sini teman-teman nulis seat-nya berapa main hall. Karena dia nanti akan menyebutkan beberapa ruangan. Ruangan ini namanya ini, seat-nya berapa. Kalau ruangan yang satunya namanya apa, seat-nya berapa. Nah, itu kemungkinan untuk terjadi di nomor 1. Nomor 1 kita bisa lihat, di situ ada kode sesuatu room. Nah, berarti kemungkinan ruangan apa kayak gitu ya. Yang kursinya isinya 100. Kalau kursi yang isinya 200 itu main hall. Nah, kalau kursi yang isinya 100 apa namanya kan gitu. Jadi untuk pertama kali ketika narator membaca instruksi beserta contohnya, teman-teman gunakan kesempatan itu untuk memahami soal biasanya minimal separuh. Kalau di sini kan kita lihat di sini ada jeda 1 sampai 6, setelah itu 7 sampai 10. Audio akan di-play secara full, tapi dia akan berhenti ketika di nomor 6. Biasanya di separuh-separuh. Kalau nggak 5, 6. Kalau nggak gitu 3. Dia akan berhenti dulu. Teman-teman akan diberi waktu 33 detik untuk scanning. Scanning itu adalah melihat sekilas dan menebak kira-kira butuh apa ini. Contoh ini nomor 1. Kita harus lihat. Kira-kira kodenya apa? Oh, berarti di sini kodenya adalah yang mempunyai kursi 100. Jadi ruangan yang mempunyai kursi 100 namanya apa? Oke. Terus nomor 2, di sini ada tanda. Ini kayaknya currency. Cost of main hall of Saturday evening. Ingat-ingat kalau teman-teman nunggu kalimat ini, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena apa? Dia akan menyampaikan dengan cara yang berbeda. Makanya IELTS itu pemahaman. Kalau teman-teman masih nunggu, saya nunggu yang Saturday evening, hampir 90% nggak keluar. Nah, makanya di sini intinya teman-teman memahami cost of main hall, berarti ini harga untuk main hall di malam minggu atau Saturday evening berapa. Hati-hati di sini juga dia menyebutkan currency juga, tapi untuk deposit. Kalau ini untuk harga main hall, jangan sampai ini nanti ditulis lagi karena dengernya ini. Nah, terus nomor 3, bla bla bla, payment is required. Berarti kemungkinan cara bayarnya apa ini yang butuhkan gitu. Clear ya? Nomor 4, cost also include tables, chairs, and also berarti ini termasuk kategori kalau udah bayar ini, masuk kategori ini, dapat tables, chair, sama apa? Nah, additional charge for use kitchen nggak ada, ya udah skip. Setiap topik dia pakai intonasi sedikit mereda. Habis itu kayak buka lagi gitu. Jadi maksudnya ide itu ketika di sebuah listening sepertinya dia itu merendahkan dulu, informasinya dihentikan dulu. Selesai. Setelah itu ke informasi baru, dia akan mulai kayak buka percakapan baru lagi. Nah, biasanya gitu.
Selalu ada kode. Room and cost, pembahasan tentang room cost. Nanti akan ada pembahasan khusus before the event. Will need a blah blah license. License itu kan surat izin. Ini butuh surat izin buat apa? Kan gitu. Jadi begitulah cara memahami soal ketika narator membicarakan tentang instruksi dan contoh. Setelah itu ada soal lagi. Nanti di sini akan ada jeda. Teman-teman dikasih waktu 30 detik harus bisa memahami konteksnya. Oh, ini harus apa? Oh, iya dia minta apa gitu. Seperti itulah. Ya. Oke, next tips adalah ketika nanti teman-teman sudah menjawab, ingat teman-teman hanya membutuhkan beberapa keyword di sini. Jangan selalu fokus 100% dari nomor 1 sampai nomor 6. Nanti teman-teman bisa kehilangan konsentrasi. Itu yang sering terjadi. Terus mencoba fokus. No, di sini teman-teman harus paham saja. Jadi jangan diterjemah, jangan ditranslate kata per kata. Ambil aja kesimpulannya. Dia ngomong, maksudnya gini. Oh, maksudnya gini. Gitu. Jangan diterjemah satu persatu. Karena kita bukan native dan kita kurang memiliki budaya yang harus full English, akan pasti permasalahan itu ada di vocabulary. Makanya sederhanakan, bukan harus exactly the same. Gitu ya guys ya. Sama. Oke, next kita akan coba bahas sedikit tentang pertanyaan nomor 7, 8, 9, 10. Karena nanti saya akan pause dulu di section 6, di nomor 6. Teman-teman harus melihat memprediksi nomor 7. The bank should use the blah 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 door at the back. Itu pasti lokasi. Karena the bank should use the blah 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 door. Nah, berarti ada lokasi. Terus nomor 8, after the event need to know blah 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 for the cleaning cupboard. Teman-teman perlu apa di sini? Untuk mengetahui apa kalau pengen buka cleaning cupboard? Cleaning cupboard itu lemari bersih-bersih ya, bukan lemari pembersih, tapi lemari yang dibuat meletakkan equipment untuk cleaning. Nomor 9, kuncinya adalah must be washed. Apa yang harus dicuci? The blah 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 must be washed. Berarti apa yang harus dicuci? Nomor 10, all blah 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 must be taken down. Taken down itu apa? Taken down itu diturunkan. Jadi apa yang harus diturunkan? Jadi kesimpulannya seperti itu. Misalkan nanti listening, apa yang harus diturunkan? Teman-teman dengar. Sekilas saja, ringankan saja, rileksnya, jangan terlalu konsentrasi. Konsentrasi yang berkepanjangan akan melemahkan konsentrasi itu sendiri. Listening itu di seksi pertama kali, guys. Misalkan nanti teman-teman ujian, teman-teman kuat sekali di listening, readingnya bakal ngantuk, writingnya nggak konsen, speakingnya kacau. Jadinya biasanya kayak gitu. Jadi harus dibagi porsinya. Loh, kapan saya bisa membagi porsi itu? Jam terbang. Sepenting teman-teman tahu caranya dulu. Jam terbang akan membuat teman-teman mulai mengontrol, mulai bisa beradaptasi dan rileks. Oke, sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan dulu? Cukup? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita langsung mulai. Coba kita kerjakan listening section. Khusus nomor 1 sampai nomor 6 dulu. Silakan dipersiapkan blank papernya, sama ballpoint-nya. Kalau nggak ada ya boleh dicatat di chat gitu langsung boleh, disimpan di save itu juga boleh. Kita akan mulai dari sekarang. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only.
The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, Charlton. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. OK. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just 1 or 2 things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a licence if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on.
And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, Nah, itu adalah contoh listening mulai nomor 1 sampai nomor 6. Let's check. Kak Ovid berhasil mengisi berapa nomor? Saya 5 nomor. Yang pertama charter column, yang kedua 150 pound, 3 cash credit card, yang keempat parking, dan yang kelima music. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya untuk jawabannya. Berarti bisa semua ya? Oke, cool. Thank you, Kak Ovid. Kak Nano, berapa Ya, nomor yang bisa diisi? semuanya tapi banyak yang salah kayaknya ini. Loh, kenapa yakin banyak yang salah? Yang pertama huruf-hurufnya, terus yang kedua itu Oke, nggak tahu 115 atau 150. Itu oke, kayaknya. oke. Yang penting sudah mulai kelihatan kendalanya ya. Oke, Ya, thank you. Kak Elva, berapa nomor yang bisa diisi? 5 number. 5. Oke, soalnya 6 berhasil ngisi 4, berhasil ngisi 5 ya. Yeah. Oke, thank you. Kak Debbie, welcome Kak Debbie. Tadi masuknya dari mana? Maksudnya sudah sampai apa tadi? Masih di penjelasan awal sih, Mister. Oke, masih jelasan awal ya, belum waktu saya ngeplay ini ya, audio ya. Iya, iya. Oke, sempat keisi berapa? Eh, keisi semua sih, tapi itu Oke, kayaknya nomor 1 itu spellingnya saya nggak jelas gitu. Paling ya 5 lah. Nanti oke, baru tapi dilihat bener nggak sih? Siap-siap. Masalah benar nanti. Yang penting adalah terisi kan gitu dong. Berarti kalau bisa mengisi, bisa mengikuti permainan alur. Oke, thank you Kak Debbie. Next, Kak Rama. Berapa yang terisi? 5. 5. Oke. Yang tidak terisi nomor? Itu salah spellingnya tadi. Oh, salah spelling. Oke, thank you. Kak Panderino. Terisi semua, sir. Saya Oke. Saya panggilnya apa ini? Kak Pande apa Kak Rino ini? pandai aja, sir. Oke, Kak Pande. Welcome buat Kak Pande juga. Oke, berarti kalau sudah bisa mengisi semuanya, berarti teman-teman mengikuti ya, mampu mengikuti alurnya. Karena teks 1 atau section 1 ada yang pelan, ada yang cepat nih guys. Jadi teman-teman selalu bisa beradaptasi ya. Nanti misalkan tahu, oh caranya section 1 udah aman, berarti nanti tinggal latihan section yang lain. Section 1 tapi topik yang lain. Nah, kita lihat apakah selalu sepelan ini. Nah, teman-teman kalau sudah bisa mengikuti secepat apapun, insya Allah tetap bisa. Oke, let's check kalau gitu. Nomor 1. Silakan Kak Pande, kalau mau jawab, jawabannya apa? Saya sih dengarnya tadi Carlton, Charlton. Oke, betul. Betul ya, jawabannya adalah Charlton, tapi nggak dibaca Charlton. Karena memang menggunakan British style, jadi bacanya pakai hentakan atau tahanan seperti itu ya. Charlton, Mountain, Kitten, kayak gitu harus familiar dengan style seperti itu. Oke. Oh, ternyata Kak Pandi terus mengisi di sini di grup ya. Ya wes, nggak apa-apa. Ya. Oke, Kak Debbie silakan nomor 2. Saya dengarnya 150 sih, Mister. 150. Iya. Oke. 150. Sebenarnya jawabannya 115 ya. Baris oke. Karena apa perbedaannya? Di sini teman-teman mulai menyadari bahwa kalau belasan itu masih berdengung. Sedangkan kalau puluhan dia berhenti. Let's check first.
Let me just... 200. So Sorry? The Charlton Room. CHARLTON. Nah, itu spellingnya tadi. Mungkin dari teman-teman yang belum yakin, tapi nggak apa-apa. Meskipun di sini terlalu cepat, nanti teman-teman akan bisa ngeplay sendiri di rumah. Saya akan kirimkan ini. Next. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. Oh, sorry. Kelihatan, kedengeran N-nya tadi? Clear ya, Kak Dedi? Oke. Ya, Mister, kedengaran. Oke, next. Taufik, silahkan. Number 3. Cash payment is required. Oke, tapi what's your answer? Kan Yes, tadi cash payment is required, kan ada 3 tuh. cash and credit card. No, I mean like the word you say just now kan 3 kata tuh. You jawabnya apa? 1 kata aja kan? Ya, Cash ya? Cash. Oke, cash. C-A-S-H. Oke, good. Cash. Number 4. Kak Elva, silakan. Or parking. Iya, oke. Parking. How you spell parking? E-A-R-K-A-N-G. Ki? K. K. Nah, hati-hati. A-N-G. I-N-G. Oke, parking ya. Nice, nice. Good, thank you. Sekarang Kak Nono, number 5. Number Will 5. need a... Saya salah, beda sama punya kayak Pak Andi. Punya saya kok gas. Oh, kok gas? Kenapa ini? Wah, iya, gas itu kan itu tamunya ya. Masa gas license? Ini gas license yang maksud apa ini? Gas tamu atau gas itu? Ini tulisannya how you spell. Nggak tahu. Bisa Loh. channel gas. Oke, berarti belum familiar ya dengan kata-kata itu. Nah, jawabannya adalah sebenarnya music. Will need music license. Tapi memang agak beribet sih. Coba kita pahami audionya. Of ngomong the gimana. room, however you like, though. The only thing that isn't included is sounds. It's got very good facilities, good quality cookers and... We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just 1 or 2 things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music. Itu getting license itu maksudnya getting license. Cuma ngomongnya ya getting license ya gitu ya. Nah, mungkin kita ngomong kok bisa ya getting dibaca getting. Itu hanya efek-efek suara saja sih sebenarnya. Oke, let's repeat. Things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Kan you have to plan to get or getting a license if you have a plan to have a music kan gitu. Jadi misalkan kalau you mau ada konser musik, you harus ada surat izinnya kan maksudnya seperti itu. Nah, pertanyaannya dibalik will need a bla 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 license before the event. Oh, Jadi jawabannya adalah music. Jadi sekali lagi kita perlu pemahaman dan pemahaman itu juga perlu proses. Jadi teman-teman yang udah bisa ngikutin berarti sudah cukup lumayan, tapi kalau belum bisa ngikutin, teman-teman nanti akan tahu bahwa pertanyaannya sebenarnya bentuknya paraphrase. Mister, nanya Mister. Silakan. Jadi kalau apa namanya,
Kalau saya itu modelnya ini salah ya berarti Mister ya. Saya tungguin sih kata-kata yang nempel di listen itu apa gitu. Jangan kayak gitu ya. Nah, tuh. Kalau dihituin kayak gitu, itu namanya menunggu suara yang sama atau teks yang sama. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Itu namanya trik. Trik itu adalah nunggu sesuatu yang pasti yang berkaitan dengan depan atau belakangnya. Itu hanya bisa bekerja di tuple structure. Itu pun juga separuh skill. Kalau di sini nggak bisa. Jadi memang nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalkan nanti Kak Nano salah di sini ya, ya udah nanti dengerin aja lagi. Kok bisa ya jawabannya musik itu gimana ya? Dengerin aja lagi. Tetap mentok 3 kali 4 kali nggak bisa, silahkan share. Nanti saya bantu pelan-pelan. Oke, nomor 6. Kak Rama, silakan. Entry. Entry, how you spell entry? E-N-T-R-Y. Ya, betul ya. Nah, ini Kak Pandi bener semua ini. Kak Pandi ini pasti nggak pertama kali di sini, ya kan? Udah banyak gini sih, Sir. Ah, Tapi belum coba tes yang realnya, officialnya. Oke, ini adalah salah satu topiknya ya Kak ya. Jadi mungkin untuk pemahaman dan sekali lagi buat teman-teman jangan berekspektasi setelah belajar di sini teman-teman bakal bisa jadi bagus band score-nya. Sekali lagi di sini hanya membantu untuk menemukan caranya. Nanti kalau sudah tahu caranya, keakuratannya sambil kepedeannya buat teman-teman ngambil menentukan jawaban itu adalah jam terbang. Ya anggap aja seperti pilot gitu guys. Setelah pendidikan nggak mungkin kan langsung pegang pesawat. Dia harus punya standar jam terbang dulu dan jadi co-pilot. Sama seperti ini. Teman-teman yang penting tahu caranya dulu, setelah itu silakan diasah sendiri dengan soal-soal yang disediakan di website, kan banyak, tinggal latihan apakah sesuai dengan teman-teman. Makin lama, makin tahu caranya, makin relax. Nggak tahu, panik pasti. Oke, let's continue. Nomor 7 sampai nomor 10. Ini ada jeda 33 detik, otomatis teman-teman harus memahami soalnya. Let's get started. Oh, really? It's quite straightforward, directly with me. And answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask.
I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now Oke, done. COVID full. Paling cuma nomor 8 doang. What happened? Kehilangan atau miss? Iya. Oke. Hilang. Oke, kalau Kak Rama? Nomor 1 cuma dapat 1. Cuma dapat 1. Kak Pande dapat semua ini ya. Oke. Sebenarnya yang nomor 8 sama 9 nggak dapet sih, tapi tetap diisi aja. Oh, berarti prediksi aja ya kayaknya. Ya, prediksi gitu aja. ya. Oke. Kak Nano? Prediksi-prediksi. Tapi Yang full. nggak dapat nomor 9, yang nggak dapat. Oh, nggak dapatnya nomor 9 saja. Oke, nice. Oke. Kak Eva? Full? No, I'm 2. Only 2. Nomor berapa yang tidak terisi? Number 6, 7, 6 sama 8 7. Oh, loh. 6 kan udah yang tadi. terisi. 7, 8 yang terisi cuman 9 and 10. Oke, good. Thank you. Kak Debbie? Terisi semua? Yang nomor 8 nggak terisi sih, Mister. Oke, 1 aja ya. Oke, good. Let's check nomor 7. Kak Naro tadi dapat kan? Silahkan jawabnya apa? Nomor 7. Nomor 7, nebak, Mas. Iya, what is that? Band. Dengernya band gitu, nggak tahu Iya, juga. band. Ini sebenarnya ada yang typo ya, guys. Iya, ini lagi ngomongin band. Ini maksudnya yang band. The band sebenarnya bukan the bank ini. Iyalah. Bandnya udah dijawab ya. Oke. Oke. Selain Kak Pande, siapa yang bisa nomor 7? Karena Kak Pande udah nunjukin jawabannya di chat. Ada yang kejawab? Kak Ovid mungkin? Oh, Kak Ovid nomor 8 ya. Habis ini berarti. Kak Devi? The front door at the back. The front door at the back. Yeah. The front door at the back. The band should use the front door at the back. Oh, ya hampir sih, hampir mirip sih. Sebenarnya jawabannya bukan pintunya. Ini bandnya harus ditaruh di mana kan gitu. Yeah, let's listen. And use the stage door there. You having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, daripada you menggunakan pintu depan, kan gitu kan? Kan daripada. Nah, terus? They should park their van round the back and They should put the van, maksudnya truk-truk pengangkutnya di belakang. Yes. Use the stage door there. Gunakan stage door there. Jadi lewatnya lewat belakang aja, put aja van-nya di sana dan gunakan stage di sana. Jadi jawabannya adalah stage door at the back. Ya. Oke. Jawabannya seperti jawabannya Pak Pande, S-T-A-G-E, stage. Itu panggung. Oke, next nomor 8 Kak Ovid silakan karena tadi udah menjawab. Need to know the equipment for the cleaning cupboard. Nah, after the event kita harus perlu apa? Kita harus mengetahui titik-titik for the cleaning cupboards. Kita harus mengetahui alat-alatnya untuk lemari pembersih. Kan nggak masuk. Nah, kira-kira apa? Kita perlu sesuatu, kita perlu tahu titik-titik untuk lemari pembersihnya. Let's continue.
You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. System that Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? are left in good condition. So there's a locked cupboard and There's lock cupboard. Maksudnya there's lock cupboard itu ada lemari yang terkunci gitu ya guys ya. Ada yang lemari yang terkunci. you'll be informed of the code you need to open that. You'll be informed the code you need to open that. Kira-kira jawabannya apa tuh? Code. Yeah, where's that? Where's that? Hmm. Where's Need that to know. code? Ada yang tahu? Can you try to spell? You need to know the code to open that. Yes. Code itu adalah password. Kalau nanti langsung disebut password, teman-teman pasti tahu, kan familiar tuh. Jadi ini adalah kode. Kode. Jadi lemarinya itu berpassword ya guys ya, ada kodenya. Jadi yang kita perlu tahu adalah kodenya untuk lemari pembersih. Jadi Mama pengen buka kayak gitu. Oke, nomor 9. Siapa yang udah selesai? Kak Elva, silakan. Tadi katanya udah. Floor. Sorry, jawabannya adalah? Floor. Floor, oke. Betul ya, jawabannya floor. Tapi coba kita denger lagi, sedikit aja. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Must be what? Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Ketika dia ngomong floor, di situ ada S-nya. Kira-kira gimana pandangan teman-teman jika jawabannya itu adalah floors? Emang bisa floor dikasih S, bukannya dia itu uncountable ya? Kayak gitu. Ada yang bisa jelasin? Atau mungkin kurang clear? Jawabannya floors ya kayak. Yes, ada S-nya. Tapi Ada S. mungkin masih bisa dimaafkan tuh sama examinernya. Tapi tetap kita nggak boleh sembarangan. Maksudnya kalau memang latihannya cukup, mungkin teman-teman akan lebih akurat. Equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Yeah, sweep the floors. I suppose. Floors di sini maksudnya beda ruangan ya guys. Kalau satu ruangan nggak bisa dihitung, tapi kalau ruangannya beda-beda kan tadi ada tuh, ada hall, ada kitchen, ada yang lain. Nah itu kan beda floor-nya, maksudnya seperti itu. Jadi floor-nya dianggap banyak. Semua lantai, bukan hanya lantai yang dipakai aja, tapi yang semua disewa itu harus dicuci. Oke, next. Siapa yang belum kepanggil tadi? Kak Rama, silakan. Nomor 10. Nggak, tapi sih yang nomor 10 nggak dapat. Nggak dapat. Ya wes berarti Kak Pande yang benar. Decorations. Jawabannya adalah decorations. Ada S-nya. Pertama, S itu kita bisa dengarkan dari suaranya. Yang kedua, ada strukturnya. Karena menggunakan all, kalau ada countable noun harus pakai S. Tuh, jadi kita bisa menebak ada S-nya atau enggak. Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Oh, decorations. Clear ya guys ya? Aman ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Cukup? Oke, tadi sudah kejawab jawabannya semua. Bagi teman-teman nanti bisa review lagi. Di sini saya akan kasih PR buat teman-teman, yaitu section 2. Section 2 itu gambarannya seperti ini. Mayoritas section 2 itu bisa jadi completion. Kayak gini nih guys, completion. Bisa jadi pilihan ganda. Nah, kok kayak gini?
Nah, contohnya completion kayak gini. Bisa jadi pilihan ganda, bisa jadi matching. Matching memilih salah satu seperti itu. Dan biasanya section 2 itu tidak jauh berkaitan sama mapping atau direction. Kalau ini kebetulan mapping ya, jadi lokasi-lokasinya di mana. Di sini teman-teman sudah diberikan petunjuk you are here. Jadi kalau ke kanan ke G sama H ya berarti ke kanan, to the right side. Kalau ke kiri ya ke car park ini. Ya, bukan opposite tapi tetap sesuai apa yang kita lihat. Side path ini berada di kanan, main path di tengah, car park berada di kiri. Nah, di sini tidak ada petunjuk pertanyaannya, yang pasti caranya seperti yang section 1 tadi, teman-teman harus mengetahui aja maksudnya apa, tebak jawabannya pasti apa. Take care not to harm any, hati-hati untuk tidak menyakiti titik-titik. Kalau di sini hanya kode saja, scarecrow, maksudnya apa nih? Teman-teman disuruh mengisi nih, A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman tulis kira-kira sesuai petunjuk di mana ya. Tuh. Silahkan didengerin, silahkan dicatat, silahkan dibuat latihan. Boleh latihan sekali, 2 kali, 3 kali kalau memang belum yakin. Tapi teman-teman suatu saat nanti harus mempunyai batasan, mulai dikurangi, misalkan maksimal 2 kali saja deh. Saya tahu jawabannya, saya nggak tahu ini benar apa salah. Yang penting adalah teman-teman tahu. Konteksnya di sini target teman-teman adalah mengerti apa yang dibicarakan. Masalah nanti salah spelling, misalnya nanti kurang tepat, sekali lagi itu jam terbang. Jadi tidak bisa harus ujian bisa kayak gini kalau jam terbangnya kurang. No. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Apakah teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti paling lama dikumpulinnya hari apa? Ini nggak dikumpulin, cukup dikerjakan saja, besok kita bahas. Baik. Jadi jawabannya disimpan saja buat teman-teman, besok langsung kita bahas. Kalau nanti ada yang banyak yang salah, misalkan nomor 11 kok banyak yang salah, baru kita play. Tapi kalau ada yang bisa benar, berarti ya sudah kita skip. Jadi misalkan nih, Kak Nano nomor 11 salah, tapi Kak Ovid benar, ya cukup. Tapi kalau Kak Nano sama Kak Ovid atau yang lainnya nomor 11 salah, baru kita play, kita cari gimana itu hasilnya sebenarnya. Gitu ya. Well, that's all for me for today. Thank you for joining, guys. Semoga bisa lebih baik lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bermasalah, misalkan nanti saya kirim chat di grup atau apa-apa, teman-teman tolong chat di itu apa? CS-nya ya, biar gak terenkripsi. Jadi ketika di upload di apa itu namanya? di grup, semuanya bisa terlihat. Gitu aja guys, kita lanjut besok lagi. Thank you for joining. Have a great day, have a good rest. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Assalamualaikum Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Welcome. Thank you, bye-bye. Jangan buat